Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurul Fatonah, NPM 19144600208 dari Prodi PGSD semester 6 Universitas PGRI Yogyakarta. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tes wawancara mata kuliah Sekolah Alam. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu program kegiatan apa saja yang dilakukan saat menjalani kampus mengajar. Untuk saya sendiri dan tim di SD Negeri Catur Tunggal 6 ini, kami membuat program kerja yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Untuk jangka panjangnya ini sendiri, kami membuat program kerja menjadi 5. Yang pertama yaitu mading. Kami membuat mading ini karena pada saat kami observasi ke SD Negeri Catur Tunggal 6, ternyata papan mading diisi dengan hanya informasi-informasi saja. Dan ketika kami wawancara dengan Bapak Ibu guru, ternyata mading selama COVID ini atau pandemi ini menggunakan digital atau via handphone. Dan kami tetap berinisiatif untuk membuat proker mading. Untuk yang pertama itu kami mencontohkan kepada siswa bagaimana cara membuat mading. Untuk bulan kedua kami membuat mading bertema tentang Ramadan dan Hari Kartini. Selanjutnya ganti tema lagi yaitu karya siswa, dan yang terakhir itu kami membuat mading tentang semangat untuk menjalani ujian akhir semester. Seperti itu. Untuk yang program kedua dalam jangka panjang yaitu mengajar literasi dan numerasi. Pada program ini mengajarkan literasi dan numerasi. Ini merupakan salah satu proker wajib yang memang harus kami lakukan atau laksanakan karena memang dari kampus mengajar angkatan 3 ini tema atau ya, kita terjun ke sekolah itu untuk membantu Bapak Ibu guru dalam literasi dan numerasi agar kemampuan siswa itu lebih meningkat dan siswa dapat suka untuk literasi dan numerasi. Untuk jangka panjang yang ketiga yaitu pelaksanaan palang kelas. Mengapa kami membuat proker ini? Karena pada saat kami datang ke sekolah, ternyata di sekolah tersebut belum terdapat palang atau bisa disebut identitas kelas, semisal ini kelas berapa atau ini ruangan apa gitu. Jadi kami berinisiatif untuk membelikan atau membuat palang kelas, misal untuk kelas 1, kelas 2 sampai ruangan seperti perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah. Dan yang keempat yaitu pembuatan pojok baca atau pojok literasi. Program pojok literasi ini kami buat karena adanya permintaan dari Bapak Ibu guru, serta adanya keinginan dari kelompok kami ini mengadakan proker ini dengan harapan adanya pojok literasi ini atau pojok baca ini dapat meningkatkan motivasi siswa dalam minat membaca di kelas atau di SD tersebut. Penugasan serta memperindah ruangan kelas. Kami berpikiran bahwasanya kalau ada pojok baca mungkin siswa akan lebih tertarik untuk berangkat ke sekolah karena kelasnya itu menarik, ada gambar-gambar seperti hewan, tumbuh-tumbuhan seperti itu. Untuk yang terakhir dalam jangka panjang yaitu tamanisasi. Pada program tamanisasi ini kami laksanakan guna memperindah SD tersebut. Proker ini kami laksanakan dengan melakukan penanaman bunga bersama siswa. Tanaman ini sudah diminta oleh guru-guru saat libur Hari Raya Idul Fitri. Jadi pada saat berangkat hari pertama setelah libur Hari Raya Idul Fitri, siswa, guru, serta mahasiswa kampus mengajar angkatan 3 ini membawa tanaman yang sudah dikasih tahu oleh guru. Dan pada saat hari Senin itu kami menanam bersama siswa, guru, semua bergotong royong. Dan juga kami dari mahasiswa kampus mengajar membersihkan tempat tamanisasi, dan juga kami ikut mengecat pagar tamanisasi agar lebih memperindah tamanisasi ini. Kenapa kami memilih program ini? Karena pada saat kita datang ke sekolah, tamanisasi ini belum terlaksana dan pagar-pagarnya itu sudah
usang, sudah berkarat. Jadi kami membuat proker ini agar ketika ada orang tua atau siswa yang datang ke sekolah tersebut itu merasa nyaman, merasa tertarik dan fresh akan keindahan SD tersebut. Jadi tidak bosan untuk melihat SD tersebut. Untuk yang kedua yaitu jangka menengah. Untuk jangka menengah ini kami membuat proker 3, yaitu yang pertama pembersihan UKS dan perpustakaan. Pada pelaksanaan program ini kami melaksanakan kegiatan bersih-bersih seperti pembersihan UKS, merapikan bantal serta kasur yang ada di UKS, serta membelikan seperti obat-obatan yang ada di UKS, serta kita merapikan buku yang ada di perpustakaan agar lebih tertata, lebih rapi, karena pada saat kami datang perpustakaan tersebut kurang rapi dalam menata buku, dan kami membuat proker ini. Untuk yang kedua yaitu memberikan jam tambahan kepada siswa atau bisa disebut les. Proker ini kami laksanakan untuk membantu para guru dalam meningkatkan kegiatan literasi dan numerasi untuk siswa yang masih kurang dalam membaca dan berhitung. Proker ini kami laksanakan dengan berkoordinasi dengan wali kelas. Untuk saya sendiri, saya memegang satu siswa di kelas 2 dan kelas 3 dalam literasi, kelas 4 literasi, dan kelas 5 numerasi. Untuk kelas 2 ini memang saya memegang satu siswa karena ternyata di kelas 2 hanya 2 siswa yang belum menguasai tentang membaca dan berhitung. Untuk saya sendiri itu siswanya masih kurang cepat untuk menulis dan masih kurang pemahaman dalam teks bacaan. Dan yang kelas 3 itu masih ada siswa yang belum bisa membaca. Kelas 4 juga masih ada siswa yang belum bisa menulis serta belum hafal dengan aljabar. Dan untuk kelas 4 ini tersendiri, kelas 5 ini tersendiri, untuk kelas 5 ini saya memegang satu siswa yang dimana dia itu sebenarnya sudah menguasai tentang numerasi, tapi dia berkeinginan untuk belajar lagi, dan belajar lagi. Untuk program yang ketiga yaitu membantu administrasi. Kami di sini membantu administrasi berupa pengecekan suhu pada saat siswa berangkat ke sekolah dan juga presensi. Serta kami membantu administrasi penginputan data siswa untuk perpustakaan. Untuk jangka pendeknya kita memiliki program 2 yaitu Open Donasi serta Lomba Ramadan dan Hari Kartini. Untuk Open Donasi ini setelah kami wawancara dengan guru, ternyata banyak orang tua siswa yang berlatar belakang yaitu kurang mampu. Jadi kita melakukan Open Donasi seperti baju layak pakai, buku, atau bisa uang juga kami belikan untuk peralatan sekolah. Untuk yang Lomba Ramadan dan Hari Kartini ini karena di sekolah kami itu tidak semua beragama Muslim atau Islam, jadi kami membuat 2 tema yaitu Ramadan dan Hari Kartini. Siswa sangat senang karena ada lomba dan juga ada hadiahnya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana respon siswa dan guru atas program-program tersebut. Untuk dari segi saya tersendiri atau dari sudut pandang saya sendiri, menurut saya siswa sangat senang seperti halnya program Lomba Ramadan dan Hari Kartini. Siswa sangat berinisiatif, senang, dan karena ada hadiahnya maka siswa tertarik untuk mengikuti lomba-lomba tersebut. Dan juga penambahan jam belajar atau les itu ternyata siswa sangat senang sekali. Biasanya kalau kami dari kampus mengajar sibuk untuk membuat proker selanjutnya, kadang-kadang kita didatangi oleh siswa di perpus, minta mbak mau les gitu. Jadi kita merasa senang sekali ternyata program kita itu disambut baik oleh siswa. Kalau guru tersendiri, menurut saya guru juga merasa terbantu adanya mahasiswa kampus mengajar 3 ini karena kami selalu melakukan rapat sesudah program kita berjalan. Semisal kami masuk di SD Negeri Catur Tunggal itu bulan Maret dan Aprilnya kita langsung rapat
untuk program yang sudah kita jalankan, apakah ada evaluasi atau tidak, dan Bapak Ibu guru selalu memberikan komentar atau masukan, semisal saya guru tuh selalu bilang kalau saya terbantu adanya mahasiswa kampus mengajar ini, jadi kita bisa lebih fokus lagi karena memang pekerjaan guru itu tidak hanya satu dan tidak bisa kalau fokus untuk satu murid saja. Jadi adanya mahasiswa kampus mengajar ini, siswa yang memang harus ada pendekatan lebih bisa terbantu dengan adanya mahasiswa kampus mengajar ini. Bapak Ibu guru selalu mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dibantu dan memiliki proker-proker yang dimana berjalan dengan lancar. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana tingkat keberhasilan dari program yang dijalani, apa indikator yang membuktikan bahwa program-program tersebut menurut kalian berhasil. Kalau tingkat keberhasilan dari program yang kami jalankan selama mengikuti kampus mengajar ini, dari tingkat 1 sampai 10 menurut saya tingkat keberhasilan di antara 8 sampai 9. Karena menurut saya program yang kami berikan kepada SD tersebut sudah berjalan sesuai rencana dan kami mengupayakan hal yang terbaik dan yang paling baik dari diri kita masing-masing, dan tidak mungkin kita memberikan proker tanpa kita bisa menyanggupi itu tersebut. Jadi menurut saya semua proker yang kami buat itu berhasil dan kami telah memberikan yang terbaik untuk sekolah tersebut. Untuk indikator membuktikan bahwa berhasil, mungkin ada siswa yang dimana dulu belum bisa menghafalkan aljabar, sekarang sudah bisa menghafalkan. Dulunya yang menulis kurang cepat, sekarang sudah bisa lebih cepat, walaupun peningkatan tersebut itu tidak signifikan, tetapi menurut saya peningkatan tersebut sudah luar biasa karena kami di kampus mengajar ini hanya sekitar 4-5 bulan. Jadi peningkatan tersebut menurut saya adalah tingkat keberhasilan di mana kami membuat proker-proker tersebut. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan apa saja dampak kehadiran mahasiswa kampus mengajar pada warga sekolah. Perubahan apa saja yang terjadi dengan kehadiran program-program kampus mengajar ini? Untuk dampak dari kehadiran mahasiswa kampus mengajar ini sangat terlihat karena pada saat belum adanya mahasiswa kampus mengajar ini, ternyata pengecekan suhu dan presensi sebelum masuk kelas itu adalah Pak Bon yang tinggal di sekolah tersebut. Jadi adanya kampus mengajar ini dapat membantu pekerjaan Pak Bon serta membantu para ibu guru, semisal Bapak Ibu guru sedang rapat dan kami diminta tolong untuk mengawasi kelas yang sedang ditinggal Bapak Ibu guru semisal rapat atau mungkin pergi ke sekolah lain untuk acara atau seperti apa itu. Serta kami di SD Negeri Catur Tunggal 6 ini kami memberi dampingan untuk kelas 4 karena wali kelas tersebut dipindah tugaskan atau diterima P3K. Jadi wali kelas 4 harus pindah ke sekolah, jadi Ibu Kepala Sekolah memberikan amanah kepada kami dari mahasiswa kampus mengajar untuk menggantikan beliau di kelas 4. Jadi kami mengajar di kelas 4 cukup lama untuk menggantikan wali kelas yang sudah dipindah tugaskan. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu yang terakhir, sebutkan dan jelaskan salah satu program yang telah dijalankan oleh mahasiswa kampus mengajar yang berhubungan dengan mata kuliah sekolah alam dan bagaimana keberhasilan program tersebut. Untuk program yang berkaitan dengan sekolah alam atau mata kuliah ini, dari program-program jangka panjang, menengah, dan jangka pendek, menurut saya yaitu program kami adalah tamanisasi karena berkaitan dengan alam dan untuk mempercantik sekolah tersebut. Kenapa saya bisa menyebutkan bahwa tamanisasi dapat berhubungan dengan mata kuliah ini?
karena dari segi kami bergotong royong serta mempercantik sekolah agar terlihat asri, lebih fresh, dan lebih enak dipandang. Menurut saya itu berhubungan dengan sekolah alam. Dari program tamanisasi ini kami bertujuan untuk agar memberikan daya tarik untuk warga-warga sekitar agar menyekolahkan anak-anaknya di SD Negeri Catur Tunggal 6 ini. Program tamanisasi ini tidak hanya pada saat menanam bunga, tetapi kami juga mempercantik sekolah seperti pengecatan dan juga pemberdayaan prasarana di sekolah tersebut. Jadi untuk program yang berhubungan dengan sekolah alam ini menurut saya dari program kami yaitu tamanisasi. Terus bagaimana keberhasilan menurut saya yang sudah saya sampaikan di tadi, bahwasanya keberhasilan dari proker ini menurut saya di tingkat 8-9 karena kami telah mengupayakan semaksimal kami dan semampu kami bahwasanya proker-proker ini akan berjalan dengan lancar dan baik. Itu terbukti karena pada saat kami perpisahan pun Bapak Ibu guru serta DPL berterima kasih dan memberikan selamat atas program-program yang sudah berjalan selama kurang lebih 4-5 bulan ini. Berikut yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tes wawancara dari mata kuliah Sekolah Alam. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi contoh untuk kampus mengajar angkatan 4 selanjutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.